Sebagai seorang ilmuwan dan pembangun, saya mencoba mencari tahu bagaimana sistem bekerja dan kemudian mencari cara untuk memperbaikinya. Kemajuan dalam AI dan komputasi yang lebih murah memudahkan untuk mengubah ide kreatif menjadi produk jadi. Ketika Anda tahu bagaimana Anda berpikir, lebih mudah untuk mengubahnya. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat sesuatu atau memunculkan ide yang baru dan berguna dalam lingkungan sosial tertentu. Menjadi kreatif harus menjadi salah satu penyamarataan yang hebat, terutama karena kemajuan dalam AI dan komputasi yang lebih murah memudahkan untuk mengubah ide kreatif menjadi produk jadi. Pemikiran kreatif dan pemecahan masalah juga penting untuk pertumbuhan ekonomi. Saat memori berpindah dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, apa yang diwakilinya terkait dengan memori lain, disebut skema, dan pemahaman Anda secara keseluruhan tentang dunia sedikit berubah. Melampirkan informasi baru pada sesuatu yang sudah Anda ketahui membantu Anda memahaminya lebih cepat karena Anda pernah melihat sesuatu yang mirip sebelumnya. Misalnya, apa yang Anda ketahui tentang kreativitas akan berubah setelah Anda melihat video ini. Delima mungkin memiliki pemikiran acak tentang betapa laparnya dia, yang membuatnya memikirkan cara untuk menangkap ikan. Ini hanyalah salah satu contoh jaringan kontrol, yang memungkinkan kita berpikir dengan cara berbeda, memblokir gangguan dari luar, dan menggunakan ingatan kita. Skor yang lebih tinggi pada pemikiran kreatif terkait dengan hubungan yang lebih kuat antara jaringan ini. Jika Anda tidak menggunakan apa yang Anda pelajari, tidak ada gunanya berusaha untuk membuatnya tetap siap. Buat catatan, tandai bagian-bagian penting, dan kembali ke informasi tersebut jika sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Anda harus menyiapkan semacam rutinitas kreatif, tetapi Anda tidak boleh berusaha terlalu keras. Perhatikan bagaimana perasaan Anda. Bagaimana perasaan kita berpengaruh besar pada seberapa kreatif kita. Gambaran keseluruhannya rumit, tetapi kondisi terbaik untuk pemikiran kreatif tergantung pada jenis pekerjaan, kondisi perhatian Anda, suasana hati Anda, dan seberapa terlibatnya Anda. Dalam hal suasana hati Anda, akan membantu untuk menjadi bahagia dan tidak cemas. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak bisa menjadi kreatif saat merasa sedih, tetapi itu berarti Anda harus menjaga kesehatan emosional Anda. Pengembaraan pikiran adalah hal yang memungkinkan kita menjelajahi, menemukan, dan mencoba berbagai cara untuk menghubungkan ingatan kita. Mengetahui semua yang perlu diketahui tentang bagaimana pikiran indah Anda menghasilkan ide-ide kreatif tidak akan membantu Anda melakukan lebih banyak pekerjaan kreatif. Bagaimana meningkatkan Anda berpikir kreatif? Kreativitas adalah hal terbaik tentang menjadi manusia. Kreativitas itu menyenangkan bagi orang-orang pada tingkat pribadi, tetapi pemikiran kreatif dan pemecahan masalah juga penting untuk pertumbuhan ekonomi. Meskipun banyak orang tidak menganggap diri mereka kreatif, setiap orang memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif. Dengan cara ini, itu harus menjadi salah satu penyamarataan yang hebat, terutama karena kemajuan dalam AI dan komputasi yang lebih murah membuatnya lebih mudah untuk mengubah ide kreatif menjadi produk jadi. Bahkan jika kita memiliki alat terbaik untuk mengubah ide kreatif kita menjadi sesuatu yang lebih konkret, kita masih perlu memulai dengan ide yang bagus dan mengetahui apakah kita sedang menuju ke arah yang benar. Kita tetap bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Pikiran. Karena kita semua memiliki kemampuan ini, bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kita? Sebagai seorang ilmuwan dan pembangun, saya mencoba mencari tahu bagaimana sistem bekerja dan kemudian mencari cara untuk memperbaikinya. Ketika Anda tahu cara berpikir Anda, akan lebih mudah untuk mengubahnya. Bagaimana kreativitas dapat dipelajari? Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat sesuatu atau menghasilkan ide yang baru dan berguna dalam lingkungan sosial tertentu. Beberapa definisi juga memasukkan nilai sebagai persyaratan yang diperlukan. Jika kita menempatkan diri kita pada posisi, katakanlah, seorang anak, ide kebaruan itu menarik. Dalam penelitian kreativitas, ini bisa berarti bahwa sebuah ide berasal dari koneksi yang belum pernah dibuat sebelumnya atau yang baru bagi orang yang memiliki ide tersebut.
meskipun diketahui oleh kebanyakan orang. Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa menjadi kreatif adalah proses dua langkah. Langkah pertama adalah memunculkan ide-ide yang memungkinkan dan menemukan cara baru untuk menghubungkannya. Langkah kedua adalah memilih ide terbaik. Pemikiran divergen adalah langkah yang membuat proses ini berhasil. Ini berarti mampu mengingat, menghubungkan, dan menggabungkan potongan informasi yang berbeda dengan cara baru untuk menghasilkan ide baru. Pemikiran konvergen membutuhkan tujuan dan mempertimbangkan batasan untuk memastikan suatu ide berguna. Bagian proses ini biasanya muncul setelah pemikiran yang berbeda dan membantu fokus pada satu ide. Anda telah melakukan pemikiran seperti ini jika Anda pernah mengambil bagian dalam sesi curah pendapat. Anda mungkin juga pernah mendengar ide-ide ini disebut menyala dan fokus atau menjelajahi vs mengeksploitasi. Sebelum kita dapat memulai tarian antara pemikiran divergen dan konvergen ini, kita perlu mengetahui bagaimana dunia bekerja dan memiliki beberapa ide untuk memulai. Kumpulan ide dan pengalaman kita dapat disebut pengetahuan. Oleh karena itu, ingatan adalah bagian yang sangat penting dari menjadi kreatif. Memori adalah subjek yang rumit, tetapi pada tingkat tinggi, ketika informasi tentang bahasa, yang disebut informasi semantik, dan informasi tentang indera Anda, yang disebut informasi perseptual, masuk ke dalam pikiran kita, itu disimpan dalam episode atau periode waktu. Saat memori berpindah dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, apa yang diwakilinya terkait dengan memori lain, disebut skema dan pemahaman Anda secara keseluruhan tentang dunia sedikit berubah. Melampirkan informasi baru ke sesuatu yang sudah Anda ketahui membantu Anda memahaminya lebih cepat karena Anda pernah melihat sesuatu yang serupa sebelumnya. Misalnya, apa yang Anda ketahui tentang kreativitas akan berubah setelah Anda melihat video ini. Karena cara ingatan terhubung, nanti Anda dapat menggunakannya untuk menghubungkan ide-ide Anda. Sebenarnya, penelitian baru menunjukkan bahwa salah satu cara terbaik untuk memprediksi kreativitas adalah bagaimana kita menghubungkan gagasan berbasis bahasa dalam ingatan kita. Kita dapat mempelajari hasil dari proses kreatif pikiran kita dengan melihat seberapa baik orang mengerjakan tes kreativitas yang berbeda. Namun, memahami bagaimana otak kita menciptakan pengalaman kreatif memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang proses tersebut dan mengisi bagian penting yang selama ini hilang perhatian. Para ilmuwan dapat melihat ke dalam kotak hitam otak kita dan mempelajari apa yang terjadi ketika seseorang muncul dengan ide baru dengan menggunakan neuroimaging. Mari kita berpura-pura sejenak bahwa kita adalah ilmuwan. Jika kita menempatkan peserta penelitian kita, sebut saja dia Delima, dalam pemindai efemeri dan memintanya untuk memikirkan sebanyak mungkin penggunaan kreatif sepatu saat mengendarai perahu dalam 1 menit, kami akan melihat serangkaian aktivitas antara jaringan otak tertentu. Pemikiran yang berbeda adalah apa yang dilakukan Delima ketika dia menemukan semua kegunaan yang berbeda ini. Saat dia melakukan ini, sekelompok wilayah otak yang disebut jaringan default dihidupkan. Studi pencitraan otak menunjukkan bahwa jaringan ini paling aktif ketika orang memikirkan sesuatu sendiri. Ini termasuk pengembaraan pikiran, yang tidak terkait dengan tugas. Kami memberitahu Delima untuk menemukan kegunaan ini, jadi dia tidak perlu memikirkannya sendiri. Namun, dia mungkin memiliki pemikiran acak tentang betapa laparnya dia, yang membuatnya memikirkan cara menggunakan sepatu untuk menangkap ikan. Proses ini dijalankan oleh jaringan kontrol, yang memungkinkan kita berpikir dengan cara berbeda, memblokir gangguan dari luar, dan menggunakan ingatan kita. Jaringan kontrol akan membantu Delima memutuskan bahwa dia tidak dapat menggunakan sepatu itu untuk berjalan di 5th Avenue. Itu juga akan mengalihkan pikirannya dari kebisingan mesin efemeri dengan membuatnya sibuk. Anda dapat memikirkan jaringan ini 2 rek sebagai contoh biologis dari pepatah, kendala melahirkan kreativitas, karena membantu kita berpikir dengan cara yang lebih terpadu. Diperkirakan bahwa jaringan arti penting membantu kita beralih antara jaringan default dan jaringan kontrol sehingga kita dapat menggunakan masing-masing jaringan dengan baik.
Skor yang lebih tinggi pada pemikiran kreatif dikaitkan dengan hubungan yang lebih kuat antara jaringan ini. Jika delima muncul dengan daftar panjang cara yang berguna untuk menggunakan sepatu itu, kita harus memperhatikan bahwa struktur memori semantiknya, yang menunjukkan apa yang dia ketahui, lebih terintegrasi dan jaringan default, kontrol, dan arti pentingnya terhubung lebih erat. Huzah, kerja bagus, delima. Sekarang setelah kita memiliki ide dasar tentang bagian dan sistem yang membentuk pemikiran kreatif, kita dapat mulai memikirkan bagaimana kita dapat meningkatkan sistem kreatif kita sendiri. Buatlah bank memori yang bagus penuh dengan hal-hal yang dapat Anda gunakan untuk membuat sesuatu. Kenangan adalah hal yang memungkinkan untuk berpikir kreatif. Membaca atau mendengarkan ide orang lain dalam percakapan, seperti yang Anda lakukan sekarang, membuat Anda lebih kreatif dan memperkuat koneksi yang sudah Anda miliki. Kita bisa mencoba menemukan ide baru yang paling berbeda dari ide kita sendiri untuk memperluas pemikiran divergen kita. Corong, tetapi ini biasanya tidak berhasil. Lebih baik mengambil langkah kecil di luar gelembung filter Anda sendiri karena informasi baru harus tumpang tindih dengan apa yang sudah Anda ketahui agar Anda dapat menghubungkannya dengan apa yang sudah Anda ketahui dan menggunakannya. Banyak membaca dan benar-benar masuk ke berbagai topik untuk membangun bank memori dengan lebih banyak informasi. Berinteraksilah dengan apa yang Anda miliki. Pikiran kita efisien dalam arti bahwa jika kita tidak menggunakan sesuatu, tidak ada gunanya berusaha untuk menyiapkannya. Jika Anda banyak membaca tetapi tidak pernah kembali ke informasi itu atau menggunakannya lagi, Anda mungkin mengingat sebagiannya, tetapi kaitan antara apa yang baru saja Anda baca dan apa yang sudah Anda ketahui cenderung lemah dan memudar seiring berjalannya waktu. Membuat catatan, menandai bagian-bagian penting, dan kembali ke informasi tersebut jika sesuai dengan apa yang Anda berpikir tentang adalah cara yang baik untuk menjaga dan memperkuat koneksi. Saya menganggap membaca tulisan Anda sendiri setelah sekian lama sebagai percakapan dengan diri Anda sendiri yang mengaktifkan kembali informasi dan menempatkannya di dunia baru di mana Anda memiliki lebih banyak pengalaman. Menggunakan materi Anda secara aktif adalah cara lain yang baik untuk berinteraksi dengan mereka. Seperti yang saya tunjukkan dalam tugas berpikir divergen delima, seseorang yang sangat kreatif mampu membuat koneksi dengan cepat. Koneksi ini dapat terjadi dengan sendirinya, seringkali saat pikiran kita mengembara dan kita tidak memperhatikan, atau ketika kita memperhatikan tetapi ide orang lain membantu kita menghasilkan ide kita sendiri yang dapat kita bagikan. Menghubungkan ide baru, mungkin saat Anda sedang membaca, ke ide lama adalah cara yang bagus untuk kembali ke pekerjaan Anda dengan tujuan. Namun, jika koneksi tidak terjadi dengan sendirinya, orang menggunakan banyak alat dan metode, seperti Zettelkasten, untuk membuatnya dengan sengaja dengan harapan ide kreatif akan muncul seiring waktu. Banyak alat perangkat lunak, seperti Roam dan Obsidian, yang digunakan orang untuk merekam dan membuat koneksi ini gagal dengan cara yang dapat diprediksi. Beberapa dari masalah ini dapat terjadi diperbaiki dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin yang bekerja seperti sistem yang saya jelaskan di atas. Anda harus menyiapkan semacam rutinitas kreatif, tetapi Anda tidak boleh berusaha terlalu keras. Menghubungkan ide sesuai jadwal tidak dapat menggantikan kebetulan yang terjadi ketika ide kita berbenturan dengan pengalaman kita sehari-hari yang tampak membosankan, dan ide kreatif sering kali gagal. Jangan datang kepada kami sampai kami punya waktu untuk membiarkan mereka duduk dan tumbuh. Perhatikan bagaimana perasaan Anda. Bagaimana perasaan kita berpengaruh besar pada seberapa kreatif kita. Gambaran keseluruhannya rumit, tetapi keadaan terbaik untuk berpikir kreatif tergantung pada jenis pekerjaan, keadaan perhatian Anda, suasana hati Anda, dan seberapa terlibatnya Anda bisa. Dalam hal suasana hati Anda, ada baiknya untuk menjadi bahagia dan tidak cemas. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak dapat menjadi kreatif saat merasa sedih, tetapi itu berarti Anda harus menjaga kesehatan emosional Anda. Memperhatikan adalah kuncinya. Dalam budaya yang mengutamakan menyelesaikan sesuatu, mudah untuk berpikir bahwa jika kita hanya memikirkannya dan bekerja keras, kita dapat menghasilkan lebih banyak ide kreatif.
Dengan cara yang aneh, semakin banyak kita mencoba untuk memaksa diri kita sendiri untuk fokus, semakin pikiran kita menjadi terbatas. Pengembaraan pikiran adalah yang memungkinkan kita menjelajahi, menemukan, dan mencoba berbagai cara untuk menghubungkan ingatan kita. Jadi, jika Anda merasa seperti melamun, beri diri istirahat. Kita tidak terlalu terpencar karena teknologi modern. Sebaliknya, kita telah menjadi korban dari ekonomi perhatian, yang membuat kita terlalu fokus dan sering terjebak di bagian pengumpulan memori, dari pemikiran kreatif, melewatkan bagian pengembaraan pikiran yang diperlukan. Sulit untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara tetap fokus pada karya kreatif Anda dengan membiarkan jaringan kontrol Anda melakukan tugasnya dan tidak melewatkan percakapan yang terjadi di belakang Anda di kedai kopi yang mungkin berguna. Terakhir, mengetahui semua yang perlu diketahui tentang bagaimana pikiran indah Anda memunculkan ide-ide kreatif tidak akan membantu Anda melakukan lebih banyak pekerjaan kreatif. Anda hanya harus melakukannya sering dan dengan sengaja, tetapi tidak terlalu sering. Ambil kesempatan, buat kesalahan, dan jadilah berantakan, pahlawan masa kecil saya sering berkata.